Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan segala alam, atas berkat rahmat-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan, sehingga kita masih bisa melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Selawat dan salam moga-moga selalu diberikan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari kebodohan menuju kepintaran, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu agama Islam yang kita cintai. Sehingga dengan bimbingan beliau Nabi, kita dapat mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang salah dan mana yang benar, sehingga kita dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya pada umumnya khotib di setiap Jumat selalu berwasiat kepada kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan dikatakan menjadi seorang yang mulia dikarenakan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi Muhammad adalah nabi yang mulia karena di dalam diri Nabi Muhammad ada ketakwaan. Puasa Ramadan turun pada bulan Ramadan, yang dimana jika dilaksanakan pada bulan Ramadan itu berpuasa, maka orang itu dikatakan sebagai orang yang bertakwa.
maka orang yang bertakwa adalah orang yang mulia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini khotib ingin menyampaikan suatu tema yang berjudul tentang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahum. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali adalah permainan dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, dijelaskan di dalam surat Al-Hadid ini panjang lebar tentang dunia. Di dalam ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kuning, dan kamu lihat warna kuningnya itu kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan Allah. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Allah Subhanahu wa taala mengulangi penjelasannya bahwa dunia ini tidak lain adalah wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan hal yang menipu. Banyak orang yang tertipu dengan hal-hal dunia ini, sehingga dia keluar jauh ke barat, menembus sampai ke timur, melebar sampai ke utara maupun ke selatan, hanya untuk mencari kehidupan dunia, namun dia melupakan hal akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka kami akan memberikan keuntungan itu padanya, namun dia tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang merasa haus, lantas ia meminum air, tentu air yang diminum akan sangat berpengaruh kepada dirinya. Namun sebagai orang yang beriman, tentunya tidak melupakan mengucapkan bismillah
Maka ucapan bismillah ini akan menjadi pengaruh yang memberikan keuntungan kepada kita di akhirat kelak. Ketika suatu waktu ada seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab, datang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dikala itu Nabi Muhammad sedang tertidur pulas di atas pelepah kurma. Melihat hal itu, Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh sampai Rasulullah terbangun. Ketika Rasulullah terbangun, Rasul bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Maka kata Umar, "Ya Rasulullah, saya ingat kaisar dan juga kekuasaannya. Sedangkan engkau adalah utusan Allah. Namun engkau tidak memiliki istana yang megah dan kekayaan yang begitu banyak." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabatnya ini, "Wahai Umar, apakah engkau tidak ridho jika mereka memiliki dunia sedangkan kita memiliki akhirat?" Percakapan antara Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad SAW, turunlah ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan jika engkau melihat di sana, di surga, maka engkau akan melihat istana-istana yang megah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita memikirkan tentang kehidupan akhirat, karena kehidupan dunia ini sangat singkat. Apa yang kita lalui di dunia ini akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan besok di akhirat kelak. Mau hidup sesuai dengan gaya, mau dengan selera, terserah. Tapi ingat, di akhirat Allah akan perhitungkan satu persatu setiap kenikmatan. Akhirat di dunia adalah suatu cerita. Namun ketika kita nanti di akhirat, akhirat menjadi nyata dan dunia tinggallah cerita. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu ketika seorang teman curhat kepada saya tentang dagangannya. "Wahai akhi, kenapa saya menjadi orang yang kadang rugi ketika berdagang, susah?" Maka saya berkata kepada teman saya yang sekiranya bisa memotivasi. Maka saya mengulangi cerita di dalam surat Al-Jumu'ah di ayat-ayat terakhir. "Wahai teman, ketahuilah bahwa perdagangan itu yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah permainan. Jika permainanmu bagus, maka kamu untung. Namun ketika permainanmu gagal, maka kamu rugi." Sama seperti hal dunia. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arina batila batila warzuqna istinaba. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.